Halo, selamat datang sahabat Cecep di podcast edisi yang ketiga. Nah, di kesempatan hari ini saya kembali ditemani oleh rekan saya, ada Pak Irwan Gunawan. Selamat datang Pak Irwan. Selamat datang Pak Cepri dan teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat. Amin, amin. Ini tentunya saat ini Pak Irwan, kita tahu ini langsung saja Pak Irwan ya, tanpa Yuk. langsung basa-basi lagi. Oke. Kita tahu saat ini sedang merebaknya kasus corona, tapi kita tidak akan terlalu banyak membahas tentang itu. Tapi dampaknya saat ini kan untuk orang tua sendiri banyak yang WFH. Nah, ini sedang gandrung nih, work from home. Begitu juga dengan anak-anak. Ya, Nah, betul. anak-anak sekarang sedang istilahnya belajar di rumah, Ya. ya, dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk hal ini tentu memicu ada pro dan kontra, Pak. Betul. Saya ini melihat dari beberapa postingan-postingan dan juga ada yang update gitu di sosial media mereka. Justru orang tua sekarang stres, Pak. Ada yang stres. Ada Ada yang enggak? stres, Pak. Jadi ternyata begitu sulitnya mendidik anak, Ya. dan juga di sisi lain kan anak di rumah tidak selamanya juga belajar, Pak. Betul. Ada tentu waktu-waktu luang di mana anak juga ingin bermain. Ya. Tetapi kan di sisi lain orang tua juga ada pekerjaan yang mungkin Betul. tetap harus dilaksanakan. Ini seperti apa, Pak Irwan? Baik, by the way WFH, kita nggak WFH nih, kita ada di mana nih? Di kantor atau di mana? Ini di sela-sela, Pak, di sela-sela WFH. Kita sudah WFH sebenarnya, tapi kan untuk Kita podcast sedang ini. WFH, betul. Kita sedang WFH, hanya memang untuk teman-teman semua, bahwa ada beberapa hal barangkali yang kita juga mesti melihat kondisi ini dengan lebih clear, dalam arti kita tetap harus waspada, kita tetap harus hati-hati, kita mesti mulai saat ini berarti ada hal-hal yang kemarin kita luput barangkali. Nah, kemudian ke depan kita mesti lebih aware lagi, karena pasti ada blessing in disguise, ada berkah di balik kejadian yang terjadi saat ini. Berbicara mengenai WFH, betul ada pro dan kontra. Kemudian learning from home juga ada pro dan kontra, apalagi anak-anak, apalagi anak PAUD. Ya. Karena Cecep itu urusannya PAUD, walaupun parenting kita sampai dengan SMA. Jadi cukup menarik untuk menyampaikan bagaimana ini kita mesti menyikapi work from home ini dengan lebih bijak. Apalagi belum adanya kejelasan kapan kita akan kembali untuk beraktivitas normal. Beberapa kota meliburkan sampai dengan tanggal 11 April, ada yang sampai dengan pertengahan April, Variatif beberapa gitu ya. sekolah sampai dengan akhir April, ada yang mengatakan sampai akhir Mei. Jadi beritanya pun membuat orang menjadi resah dan menjadi cemas. Nah, terkait dengan ini memang ada banyak hal sebetulnya yang bisa dilakukan orang tua ketika anak-anak berada di rumah, harus belajar dari rumah, kemudian guru-guru memberikan tugas dan lain sebagainya. Nah, kita mau bahas dari mana dulu nih Pak Cepri? Karena jadi memang ada banyak bahasannya terkait misalnya bagaimana membersamai anak di rumah dikala learning from home. Ini tergantung dari level. Barangkali kalau anak PAUD, ada beberapa PAUD yang sudah memberlakukan learning from home, sehingga pada podcast yang sebelumnya kita membahas gadget itu kita perlu khawatir. Di sini gadget jadi bermanfaat. Di sini gadget jadi satu hal di mana Sisi positif ada yang sisi muncul positif yang nih. bisa diambil. Nah, kemudian kalau anak SD, anak SMP, anak SMA, ada guru yang hanya memberikan tugas kemudian tanpa ada interaksi. Nah, justru banyak hal yang sebetulnya kita bisa gali bersama terkait dengan bagaimana work from home, learning from home, teachernya jadi teaching from home. Nah, ini hal-hal yang memang banyak bahasanya Pak Cepri. Ya, nah Pak Irwan, kalau misalkan dari sisi orang tua, sekarang kan tentu orang tua dituntut untuk mampu lebih mengontrol anaknya ketika misalkan anaknya sedang
mengerjakan tugas Yes. pada jam-jam tertentu. Ya. Nah ini tentunya ternyata banyak atau cukup ada orang tua yang mungkin belum terbiasa, Betul. karena ternyata kan anak-anak, kalau kita melihat di dunia anak-anak kan sangat mobile sekali, Ya, ya, tidak bisa betul. diam dan sebagainya. Tentunya apa yang perlu untuk orang tua lakukan ketika mendampingi anak learning from home, Pak? Oke. Yang pasti ini sesuatu hal yang semua orang merasa terkaget-kaget. Kita tidak pernah sebelumnya semua orang mempercayakan bahwa pendidikan itu adalah ranah sekolah. Orang tua itu mungkin porsi dalam membantu pendidikannya tidak lebih banyak dari sekolah, sehingga ketika semua kondisinya seperti ini, akhirnya baik guru kaget, orang tua kaget, anak-anaknya pun sama kaget. Kenapa? Karena memang tidak terbiasa. Tapi di sini ada satu berkah bahwa ternyata yang selama ini kita anggap negatif mengenai gadget dan lain sebagainya itu bisa menjadi positif. Anak-anak bisa mulai belajar banyak hal dari dari gadget. Mereka bisa berinteraksi dengan teman-teman, berinteraksi dengan guru, berinteraksi dengan dunia luar melalui gadgetnya itu sendiri. Nah, bagaimana orang tua mendampingi ini menjadi hal yang menarik. Jangan sampai tadi ada disampaikan bahwa orang tua jadi stres, orang tua jadi tidak tahu. Itu kan stres itu karena mereka yang biasanya tidak melakukan itu kemudian harus terpaksa melakukan pendampingan, melakukan mendampingi anak-anaknya untuk belajar dari rumah. Yeah. Nah, ini yang jadi menarik bahwa ternyata semuanya jadi harus belajar. Anak-anak belajar, guru-guru belajar bagaimana melakukan pembelajaran online, orang tua belajar bagaimana mendampingi, dan sebetulnya bagi saya melihat kondisi ini jadi kondisi yang cukup ideal dalam hal semua orang work from home, ayahnya di rumah, ibunya kalau memang tidak bekerja berarti memang ada di rumah, atau misalnya ibunya bekerja pun sekarang bekerja dari rumah, sebetulnya waktu luangnya banyak. Tinggal bagaimana mekanisme pembelajaran online ini betul-betul bisa difahami baik oleh guru, oleh orang tua, sehingga anak bisa belajar maksimal dan orang tua tidak merasa terbebani. Poinnya adalah bagaimana guru belajar, kemudian orang tua juga belajar bagaimana mendampingi anak, dan anaknya juga kemudian bisa berkembang dan belajar dengan optimal. Barangkali begitu, Pak Syafri. Iya, menarik, Pak. Kalau dari pendapat saya pribadi, Pak, justru sebenarnya memang ketika adanya work from home ini, karena sempat kita singgung di podcast awal tentang orang tua yang bekerja, tadi juga disinggung sama Pak Irwan bahwa ini sebenarnya menjadi momentum untuk orang tua, karena pasti sebelumnya selalu beralasan tidak punya waktu. Betul. Selalu punya alasan bahwa capek, mungkin setelah bekerja pulang ke rumah tidak ada waktu dengan anak. Betul. Atau ketika pulang ke rumah anak sudah tidur. Jadi tidak ada waktu untuk interaksi, untuk family bondingnya tuh kurang. Justru kalau saya melihat ini justru, Pak, menjadi satu momentum yang marilah para orang tua gunakan kesempatan ini. Mungkin tadi ada sisi stresnya, belum terbiasanya, tapi kan seiring dengan berjalannya waktu, orang tua sudah terbiasa, sudah mulai adaptasi. Justru inilah saatnya ya, Pak, ya, untuk mendekatkan diri jauh lebih dekat dengan anak. Terlebih mungkin para ayah nih yang kebanyakan pasti yang bekerja. Betul. Satu poin yang menarik, Pak Syafri, bahwa dari work from home, dari kondisi COVID-19 ini, dari kondisi semua orang perlu melakukan karantina masing-masing di rumah masing-masing, diam di rumah saja untuk membatasi pergerakan, dan kemudian kita berjuang melawan penyebaran virus, sehingga kalau semua bisa disiplin, mungkin ini akan bisa selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Justru dari sini kita mesti banyak berpikir, kita mesti banyak merenung kembali hikmah-hikmah yang mungkin bisa kita ambil dari kejadian ini. Saya kemarin mengikuti satu podcast, satu vlog dari artis yang dia mengatakan bahwa dia mengambil hikmahnya adalah
dia banyak meluangkan waktu dengan anak dan akhirnya banyak berkomunikasi, ngobrol, dan akhirnya ngobrol panjang lebar dengan anaknya di luar tugas-tugas yang tadi kita obrolkan di awal. Tapi justru ini menjadi satu hal yang menarik bahwa manfaatkan momen ini memang untuk bisa lebih dekat dengan anak. Ketika anak misalnya ada tugas dari sekolah, kita bersamai mereka apa yang menjadi tugasnya, kemudian kita support mereka, berkomunikasi dengan lebih aktif, berkomunikasi dengan lebih intens, untuk kemudian masing-masing mendapatkan hal yang positif, dalam arti anak merasa bahwa orang tua hadir, kemudian orang tua juga betul-betul mengikuti perkembangan anak. Hanya jangan sampai kemudian pada saat work from home ini orang tua asik dengan gadgetnya, anak asik juga dengan sibuk dengan pekerjaannya, sehingga tidak ada hal yang kemudian bisa kita ambil sebagai hikmah. Nah, ini yang mungkin kita perlu sama-sama pikirkan kembali, bahwa di masa sulit seperti ini ada hal yang memang bisa kita petik bersama, kalau memang orang tua mau sedikit lebih meluangkan waktu, karena waktunya kan sama sebetulnya 24 jam. Kita diberikan waktu dalam satu hari tetap 24 jam. Ketika memang ada waktu luang yang sedikit lebih banyak, mungkin ini bisa disisihkan untuk bagaimana bercengkrama dengan anak, bermain, kemudian belajar. Justru ketika ada tugas memang diberikan oleh guru, bersama-sama dikerjakan tugas itu, walaupun sekarang ada anjuran dari pemerintah untuk mengurangi tugas-tugas yang agak membuat anak repot barangkali, kemudian lebih banyak belajar mengenai tentang COVID-19 ini. Nah, dari sini mestinya masing-masing pihak bisa saling belajar, bagaimana guru belajar untuk tetap berinteraksi dengan murid-murid melalui pembelajaran jarak jauh, kemudian bagaimana orang tua bisa bersama-sama dengan anak-anak belajar, kemudian anak-anak juga merasa bahwa orang tua memperhatikan mereka dan guru juga bisa ada interaksi. Barangkali begitu Pak Capri. Nah, jadi sebenarnya memang untuk kasus ini, dengan keadaan saat ini yang seperti ini, semua orang sebenarnya dituntut untuk mampu sama-sama bijak, karena tentunya tidak ada seorang pun yang menghendaki adanya kejadian seperti ini. Ya, betul. Tapi karena kejadian ini sudah terjadi, tentunya kita lebih baik sekarang memikirkan opsi-opsi apa, memikirkan hal-hal apa yang dapat dilakukan, baik itu dalam ranah pekerjaan sendiri, personal, ataupun tadi bagaimana untuk bisa lebih mendekatkan diri dengan anak, terlebih kepada orang tua yang selama ini disita waktunya karena kesibukan pekerjaan. Kemudian waktu yang diluangkan untuk anak mungkin selama ini hanya di Sabtu dan Minggu saja. Nah, ini justru kan dari Senin sampai Minggu, Pak. Waktunya sangat panjang sekarang. Ya, justru itu dia. Memang orang tua ada di rumah, barangkali orang tua yang bekerja, mereka tidak betul-betul diartikan free ya, karena ada tugas-tugas yang memang harus dikerjakan dari rumah. Mereka tetap harus keep on contact, misalnya mereka harus online meeting, mereka harus tetap bikin perencanaan dan lain sebagainya lah. Mereka tetap harus mengerjakan beberapa pekerjaan dari rumah. Tapi kalau kita lihat memang tidak akan 8 jam itu kan mereka bekerja, jadi ada jam-jam tertentu, sehingga di sini pembagian jam kalau terlena barangkali bahwa masa-masa ini dianggap sebagai masa-masa libur di rumah, ya memang akan jadi tidak produktif. Tapi bagaimana kita tetap bisa produktif dari rumah, anak-anak tetap bisa belajar dari rumah, guru pun sama, mereka juga bisa produktif dari rumah, mengajar dari rumah. Justru ini akan menjadi hal yang baik sebetulnya, bahwa kita kembali kepada satu kondisi. Saya kemarin mengikuti sebuah kelas mengenai perbedaan antara traditional society sama modern society. Saat ini kita ada di modern society, di mana semua sangat bergerak dengan cepat. Tapi begitu sekarang ada WFH, kita diperlambat. Hanya ketika kita diperlambat, kita masih bisa berinteraksi dengan dunia luar. Beruntung kita sudah punya teknologi informasi yang demikian cepat. Justru perlambatan ini kita manfaatkan untuk kita berpikir
bagaimana keluarga kita, bagaimana anak-anak kita, bagaimana interaksi kita dengan mereka, bagaimana kita membersamai mereka. Nah, ini hal-hal positif yang sebetulnya bisa kita manfaatkan, yang bisa kita dapatkan ketika kondisi perlambatan ini menuntut kita untuk berada di rumah. Jadi sebetulnya ini banyak hal positif. Memang kita dibuat resah dengan berita semakin banyak korban, kemudian yang positif, ODP, PDP, semua, dan lain sebagainya. Sekarang di gadget, berita, tonton TV, betul, baca koran, semua beritanya pasti tentang ini. Betul, tapi kita juga tetap harus waras ya. Kita tetap harus waras. Ya, menjaga kewarasan. Betul. Pak. Sehingga kalau kita terus-menerus mengkonsumsi berita-berita yang sifatnya membuat kita cemas, sementara kita tidak mempersiapkan diri kita untuk tetap menjadi pribadi yang produktif, ya kemudian kita hanya akan menjadi orang-orang yang kemudian terkonsumsi energinya untuk memikirkan hal-hal yang negatif. Tapi ketika kita bisa melihat hal positif lain, bahwa oh iya, kita bisa bersama dengan anak belajar, kita bisa memperhatikan mereka. Mungkin ibu-ibu yang biasanya bekerja Senin sampai Jumat ternyata sekarang bisa menyiapkan makan siang, menyiapkan sarapan. Justru banyak hal positif yang sebetulnya yang bisa dilakukan terlepas dari kondisi ekonomi ya. Banyak kalangan yang memang pada saat perlambatan ini kondisi ekonominya memang menjadi masalah. Tapi kita tidak berbicara itu. Kita berbicara di sebuah keluarga ideal, bahwa orang tua misalnya bekerja dari rumah, ibu memang ada di rumah. Justru ini kita kembali kepada sebuah keluarga traditional society, di mana ayah, ibu, anak itu betul-betul ada di rumah. Pergerakan kita itu betul-betul dibatasi. Kalau saya tanya sama Pak Cepri, barangkali tahun 1900 orang kan belum bisa kemana-mana kan. Pergerakan orang paling hanya naik kuda, Pak. Jaraknya bisa, jarak tempuhnya jaraknya mungkin ya hanya dalam radius satu kecamatan barangkali sekarang. Tidak orang bisa berpindah dalam waktu sebentar ke negara lain. Nah, justru ketika ini dibatasi, kemudian kita ada dalam sebuah komunitas traditional society di mana ayah, ibu, anak berada di rumah. Bagaimana ini kita bisa kembalikan nilai-nilai traditional society pada modern society? Itu jauh akan lebih bernilai barangkali, Pak Cepri. Jadi di situ ada asimilasi, Pak. Kita kembali mencoba untuk menggabungkan, karena kita memang hidup di era modern. Hanya memang ketika kembali pada keadaan rumah sekarang, kita semua berkumpul, kita bercengkrama di rumah. Tentu ini harus menanamkan kembali nilai-nilai yang tadi traditional society itu ya, Pak ya. Betul. Dimana sekarang beginilah, kegiatan-kegiatan keagamaan pun dibatasi barangkali. Rumah-rumah ibadah ditutup sebagian untuk daerah-daerah tertentu, sehingga orang beribadah juga dari rumah. Mohon maaf, ini bukan bermaksud menggurui dan lain sebagainya, tapi kita bisa melihat kemudian bahwa kita bisa beribadah bersama-sama pada satu waktu yang sama. Ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, apapun itu agamanya, kita bisa melakukan ibadah bersama-sama, di mana ayah menjadi sosok yang betul-betul tidak hanya sebagai breadwinner, tidak hanya sebagai pencari nafkah, tapi kemudian dia menjadi role model. Dia mempertunjukkan teladan, ya. Betul, teladan sebagai seorang laki-laki maskulin, kemudian menunjukkan sebagai pengayom keluarga, kemudian bagaimana kemudian membagi beban kerja bersama-sama dengan istri, dengan anak-anak. Justru ini saatnya para keluarga ini untuk lebih melihat lagi ke dalam inti keluarga itu sendiri. Sebetulnya fungsinya keluarga itu untuk apa? Nah, saat-saat inilah sebetulnya kita bisa banyak sekali belajar, di mana ada perlambatan, kita sama-sama mengintrospeksi kembali apa yang sudah dilakukan di keluarga masing-masing. Justru ini kalau ini bisa dimaknai oleh banyak orang, ini akan berdampak luar biasa. Jadi ke depan barangkali mereka akan terikat dengan lebih baik. Keluarga mempunyai ikatan yang lebih baik. Di sisi yang lain, misalnya dari sisi lingkungan, dari sisi
bagaimana kita berinteraksi dengan yang lain, bagaimana kemudian kita berpola hidup bersih sehat itu tidak hanya pada saat ada corona aja, tidak hanya pada saat COVID saja, tapi benar-benar kemudian menjadi gaya hidup betul, yang terus dilaksanakan betul. ya. Justru kalau ya balik lagi, kalau kita belajar dari hal ini ke depan kita punya new norms. Ya. Kita punya satu kondisi ideal baru di mana keluarga, dalam inti keluarga itu mungkin bisa lebih dekat, keluarga dengan keluarga yang lain, kemudian dengan lingkungan, dengan tetangga dan lain sebagainya, itu bisa lebih harmonis barangkali. Yep. Keharmonisan itu bisa terjadi tidak hanya di dalam keluarga, tapi juga dengan tetangga, dengan lingkungan, dengan alam sekitar, sehingga kita punya saat ini katanya bumi dalam kondisi yang jauh lebih baik. Iya. Kalau ini bisa dijaga, barangkali kita akan mewariskan legacy ini kepada anak cucu kita yang juga mungkin jauh lebih baik. Ya, di luar korban yang memang ada saat ini secara global, tapi kemudian saya berharap sih semua bisa mengambil pembelajaran positif lah. Jadi begitu Pak Cepri. Untuk saat ini kan memang Ini serius banget ya kita yang ngobrol ya. oh ya nggak apa-apa Pak, kan memang ini isu yang sedang hangat. Betul. Dan harapannya adalah dengan hadirnya podcast ini juga menjadi asupan yang baik bagi para ayah dan bunda di rumah, Yes. untuk semua yang mendengarkan dan menonton, untuk salah satunya bisa menjaga kewarasan. Betul. Siapa tahu selama ini sedang mencari-cari sebenarnya apa sih makna mungkin dari adanya wabah ini. Yes. Selain itu kan tadi kalau saya pribadi memang tadi poinnya Pak menilai bahwa tentu ada dampak positif yang akan muncul dari hadirnya wabah ini ketika nanti sudah benar-benar dinyatakan sudah tidak ada. Betul. Yang pertama tentunya kan tadi gaya hidup bersih, sehat itu tentunya nanti akan terbawa. Ya. Anak, khususnya kepada anak akan ada internalisasi diri. Betul. Karena setiap hari akan terus ada repetisi, cuci tangan, kemudian rajin mandi misalkan. Ya. Mungkin kan sebelumnya kita agak abai ya, agak abai. Misalkan kalau saya pribadi memang kadang misalkan ketika dulu keluar rumah atau pergi ke suatu tempat, ketika pulang mungkin tidak langsung mandi, betul. ada jeda dulu. Ya, tapi kan betul. kalau sekarang benar-benar pulang ke rumah ganti baju, pokoknya semua baju diganti, dicuci, kita juga mandi baru berinteraksi dengan keluarga. Nah ini tentunya kan hal-hal yang bagus ya Pak ya, ketika hal-hal nanti positif positif ini positif. Kemudian selain itu kita juga bisa memaknai bahwa sebenarnya berkumpul itu mahal. Yes. Berkumpul itu sangat berharga. Betul. Saat ini kita dengan keluarga itu kan sulit Pak. Kalau misalkan harus benar-benar diciptakan momentumnya sulit. Betul. Pak. Ibu mungkin ada di rumah, ayahnya bekerja, tidak bisa. Kadang ayah ada di rumah, ibunya yang tidak ada di rumah. Betul. Nah ini tentunya kadang ayah ibu ada, anak-anaknya nggak ada. Nah itu, anak-anaknya karya wisata atau sekolah kan, ini kan menjadi dilema juga. Nah ini kan tentu menjadi momentum. Betul. Orang tua juga bisa memaknai kepada anak-anak bahwa berkumpul itu menjadi sangat mahal. Barang yang saat ini sangat langka. Walaupun sekarang orang tua sudah mulai merasa bosan, anak-anak mulai merasa bosan. Ini kita sudah hampir 3 minggu ada di rumah, udah mulai bosan gitu kan. Bahkan Pak, kita juga membuat ini juga menjaga kewarasan kita Pak. Bahkan yang menarik begini Pak Cepri, ada tadi di satu grup WA kebetulan, saya masih ada satu grup WA, ada guru-guru yang mulai sudah beberapa minggu ini melakukan pelajaran online. Kemudian anak-anaknya sudah mulai, aku bosan di rumah. Ini PAUD loh, ini PAUD ya. Aku bosan di rumah dan aku tidak mau belajarnya lewat komputer. Aku mau datang ke sekolah because it's not real. Luar biasa kan. Jadi ini satu pembelajaran di mana saya pikir orang tua bisa melihat banyak hal positif dari apa yang terjadi saat ini.
alih-alih kita hanya misalnya melihat berita-berita negatif, tapi kita coba mencari hal-hal positif lain dari apa yang kemudian bisa kita lakukan. Berkomunikasi, belajar, bermain, bersama-sama mengerjakan pekerjaan rumah misalnya. Kayak kalau saya sekarang di rumah kita bagi-bagi tugas pagi-pagi, siapa yang ngepel, siapa yang cuci piring, siapa yang sapu-sapu, karena bagi sebagian rumah tangga ada yang ada ART-nya juga sudah dirumahkan, sehingga mau tidak mau sekarang pekerjaan-pekerjaan domestik dikerjakan bersama-sama. Justru ini waktunya, ini saatnya di mana balik lagi nilai-nilai tradisi, traditional society itu kembali ada di rumah dalam sebuah society yang sudah modern. Nah ini menarik bagi saya, ini sesuatu pembelajaran yang luar biasa sebetulnya. Iya Pak, tentunya ini juga bisa menjadi sebuah trigger untuk orang tua mengajarkan mungkin hal-hal tradisional yang selama ini sudah mulai dilupakan, atau hal-hal domestik yang perlu untuk anak juga ketahui. Misalkan anak juga bisa melihat bagaimana cara menyapu, kemudian membersihkan rumah, kemudian menyiapkan makanan. Itu kan bisa juga kita buat menjadi satu hal yang menarik. Tinggal bagaimana mungkin orang tua bisa mengemasnya. Kan kita juga suka melihat kalau misalkan iklan bikin kue kan coret-coretan sama anak. Mungkin juga itu sekarang bisa coba dilakukan ya Pak ya, kalau misalkan ada anak kecil di rumah. Jadi kalau misalnya bisa saya sedikit yang sudah kita obrolkan hari ini Pak Cepri, ada beberapa hal yang sebetulnya secara positif bisa orang tua lakukan di rumah. Bagaimana nilai-nilai keluarga tradisional atau traditional society ada dalam sebuah keluarga modern. Orang tua yang pertama jelas belajar bagaimana mendampingi anak-anak melakukan pembelajaran online learning ini dari rumah. Mereka mendampingi anak-anak mengerjakan tugas, kemudian barangkali ada hal-hal yang biasanya itu dilakukan oleh guru di sekolah, kemudian orang tua mesti mengajarkan di rumah. Jadi ini kemudian orang tua belajar bagaimana mendampingi anak belajar dalam kondisi yang seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana membangun komunikasi dengan anak sehingga orang tua tidak merasa stres. Orang tua yang stres itu adalah, kalau menurut hemat saya, opini saya, pendapat saya pribadi, itu mereka yang mungkin komunikasinya tidak terbangun dengan baik, sehingga ketika diberikan tugas oleh guru, orang tua sulit untuk menerjemahkan ini pada anak-anaknya, sehingga merasa bahwa ini pekerjaan guru. Nah justru dari sini juga ada hal positif lain, bahwa pekerjaan guru itu bukan pekerjaan yang mudah. Kadang orang tua suka menganggap enteng pekerjaan guru. Justru pekerjaan guru itu adalah pekerjaan yang kita mesti apresiasi. Jadi di balik kondisi yang sekarang banyak sekali hal positif yang bisa kita ambil. Belajar, komunikasi, bagaimana mengajarkan nilai-nilai tradisional, yang tadi pekerjaan-pekerjaan domestik, kemudian beribadah bersama, itu hal-hal yang sebetulnya juga bisa dilakukan di rumah. Kemudian yang selanjutnya adalah pada bagaimana yang keempat ini kebersamaan, family bonding, yang tidak harus melulu keluar dari rumah. Misalnya nggak harus ke mall, nggak harus ke tempat rekreasi, tapi bagaimana berada di rumah membuat ciptakan sendiri ya Pak. Betul. Jadi hal itu juga bisa terjadi. Yang terakhir, mungkin yang kelima adalah pada bagaimana keluarga ini bisa bisa tidak hanya dalam keluarga intinya saja, tapi kemudian ketika keluarga inti dipastikan sudah oke, kemudian bagaimana berinteraksi dengan lingkungan, dengan alam, dengan semuanya dengan cara yang lebih baik. Yang tadi misalnya perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga lingkungan dan seterusnya Pak Cepri. Iya. Jadi untuk sahabat Cecep semuanya yang mendengarkan, saat ini memang di tengah terpaan begitu banyak berita-berita yang membuat cemas, di tengah begitu banyaknya arus informasi mengenai wabah ini, tentunya hal ini akan berdampak juga pada psikis kita. Nah, tetapi kita juga perlu untuk tetap menjaga kewarasan kita dengan berpikir positif, selalu mencari hal-hal positif dari kejadian-kejadian yang datang. Nah ini tentunya
harapan kami sekali lagi bahwa dengan adanya podcast ini yang sudah kita bahas tadi Pak Betul. Iwan, menjadikan satu suplemen bagi orang tua, Yes. bagi keluarga yang menonton, bahwa COVID-19 atau wabah ini tetap perlu kita sikapi dengan bijak, penuh dengan kewaspadaan, tetapi juga ada hal-hal positif yang tentunya mungkin belum kita sadari. Betul. Nah, saat ini ayo kita bangun bersama, masih banyak waktu, karena kan tadi kita juga belum tahu kapan Yes, ini kapan akan akan berakhir. berakhir. Selama memang masa ini sedang berlangsung, mari kita sama-sama untuk gunakan dengan baik, dengan bijak. Untuk orang tua yang selama ini selalu terkendala dengan waktu, selalu terkendala dengan tidak adanya kesempatan, inilah mungkin momentum yang diciptakan atau sudah ditakdirkan. Ya, betul. Silakan gunakan dengan optimal, bersengkrama dengan anak, bermain dengan anak. Kemudian juga orang tua akan lebih dapat mengontrol dan juga melihat perkembangan anak tentunya Pak ya. Betul, persis. Jadi ya itu juga poin lain bahwa orang tua bisa betul-betul memperhatikan perkembangan anak dengan sangat optimal. Iya, kalau saya pribadi kan memang anak masih kecil Pak. Kalau Bapak mungkin sudah sudah Ya, lebih bisa tadi ya. Ya. Bisa ada yang Betul. menyapu. Kalau saya yang terus menyapu Pak. Anaknya kan masih Ya. masih kecil. Jadi saya kalau yang tadi dari poin yang barusan benar-benar jadi lebih bisa melihat perkembangan. ya, Selama ini kan mungkin hanya istri saja yang lebih banyak melihat karena Ya. lebih banyak ada di rumah. Sekarang saya Jadi tahu. lebih tahu Pak. Jadi Ternyata tahu bagaimana istri itu berat berada di rumah gitu sangat kan. berat, sangat berat ternyata. Apalagi sekarang sudah punya 2. Ya, Luar biasa sekali ternyata ya, tantangan untuk para bunda di rumah. Betul. Punya 2 anak sekarang mungkin kan ART Ya. juga sudah kebanyakan sudah pada tidak ada yang bekerja. Betul. Jadi ranah-ranah domestik sekarang banyak juga Ya. bagi tugas, Ya. termasuk saya pribadi Pak. Kalau boleh curhat. siap. Jadi memang sebetulnya kita bisa banyak belajar, bisa banyak mengambil hikmah, bisa banyak melihat hal-hal positif di balik kondisi yang sekarang terjadi Pak Cepri. Jadi buat para ayah bunda, buat para keluarga-keluarga, semoga kondisi sekarang itu bisa dimanfaatkan dengan sangat baik. Oke Pak, terakhir closing statementnya Pak. Closing statementnya menyambung podcast yang pertama dulu bahwa kita perlu berhati-hati dengan gadget. Nah sekarang gadget ini betul-betul dimanfaatkan secara optimal untuk pembelajaran, untuk perkembangan anak dan sebagainya. Semoga para keluarga di rumah bisa mengambil hikmah dari kondisi yang sekarang. Pastinya kita turut berduka atas korban yang terjadi. Iya. Tapi bagaimanapun itu kita tetap mesti terus berjalan. Kemudian kita bisa berjalan dengan kondisi yang lebih baik, memperhatikan pola hidup bersih dan sehat dan lain sebagainya. Barangkali itu Pak Cepri. Iya. Cukup kayaknya dari Siap. closing statementnya juga sudah sangat mewakili sekali apa yang tadi sudah kita bahas. Terima kasih kepada ayah bunda, sahabat Cecep semua yang sudah mendengarkan podcast di edisi yang ketiga. Jangan bosan untuk terus mendengarkan podcast dari Semio Cecep. Terima kasih sekali lagi selalu untuk divisi Knowledge Management, Pak Iwan dan tim. Sampai berjumpa lagi di podcast edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.